Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Nah, di video kali ini seperti biasa kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS Sumatip tengah semester. Semester 2 atau semester genap untuk sekolah dasar. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kelas 4 Kurikulum Merdeka. Nah, sebelum lanjut, silakan like, comment, and share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Lanjut yang nomor 1. Surat At-Tin terdiri atas titik ayat. A. 8, B. 9, C. 10, dan D. 11. Nah, kita tahu surah At-Tin ini terdiri berapa ayat? Jawabannya adalah ya, benar. Jawabannya ini 8 ayat. Nah, surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat. Soal berikutnya nomor 2. Surat At-Tin termasuk surah Makkiyah karena diturunkan sebelum titik. A. Perang Badar, B. Isra Mi'raj, C. Dakwah di Mekah, D. Hijrah ke Madinah. Nah, surat At-Tin ini merupakan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum apa? Ya, jawabannya adalah benar. D. Hijrah ke Madinah. Ini yang paling tepat. Jawabannya itu diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Soal berikutnya nomor 3. Demi buah tin dan buah zaitun merupakan terjemahan dari surah At-Tin ayat A. keempat, B. ketiga, C. kedua, dan D. pertama. Ya, demi buah At-Tin zaitun katanya kan merupakan surah At-Tin ayat keberapa? Ya, jawabannya adalah benar. Itu merupakan surah yang pertama. Lanjut soal berikutnya nomor 4. Lanjutan dari potongan ayat berikut adalah, nah ini. Apakah A. Khalaqnal insan, atau B. Ajrun ghairu mamnun, C. Asfala safilin, yang D. Al-baladil amin. Sorry kalau pembacaan salah, mohon dimaafkan. Artinya bunyinya seperti itu. Ini kan surahnya summa radadnahu. Nah, jadi lanjutannya itu ya, C. Summa radadnahu asfala safilin. Nah, jawabannya ini yang C, yang paling tepat itu yang C. Soal berikutnya nomor 5. Untuk menyambung tali persaudaraan yang putus, umat Islam diimbau untuk A. berakhlak terpuji, B. bekerja sama, C. bermaaf-maafan, D. bersilaturahmi. Nah, untuk mempererat atau menyambung persaudaraan yang putus, umat Islam atau umat kita ini itu merupakan ya dengan cara benar. Jawabannya itu yang B, dengan bersilaturahmi. Ini juga benar, tapi yang paling tepat itu bersilaturahmi. Kita bersilaturahmi, nah itu merupakan untuk menjaga persaudaraan dan juga tali persaudaraan supaya tidak putus. Nah, seperti itu. Soal berikutnya nomor 6. Nah, surah lagi.
Kalau pengucapan saya salah, mohon dimaafkan. Intinya seperti ini, seperti saya. Karena mungkin saya juga manusia yang tak hilap dari salah dan dosa. Oke, terima kasih karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, perilaku yang sesuai dengan hadis di atas. Nah, silakan yang mau dibaca dijedak aja videonya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasirahima. Nah, perilaku ini, sesuai hadis ini di atas artinya apa? A. Menundukkan kepala ketika dinasihati orang tua. B. Berangkat ke sekolah secara tepat waktu. C. Menelepon keluarga yang bertempat tinggal jauh. Dan D. Berpikir positif terhadap orang lain. Nah, arti dari perilaku yang sesuai dengan hadis di atas, jawabannya adalah D. Menelepon keluarga yang bertempat tinggal yang jauh. Nah, itu merupakan hadis merintahkan kita untuk bersilaturahmi, sehingga perilaku yang sesuai adalah menelpon keluarga setempat tinggal yang jauh sebagai wujud silaturahmi. Jadi tidak, kalau zaman sekarang kan ada handphone, nah kita telepon lewat WhatsApp, video call dan sebagainya. Jadi itu untuk memerintahkan kita untuk silaturahmi tempat yang jauh. Misalnya ada anak keluarga kita yang sedang merantau, nelpon orang tuanya, itu silaturahmi menggunakan handphone. Soal berikutnya nomor 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak hukum bacaan, salah satunya hukum bacaan idgham bil gunnah. Pernyataan berikut yang berkaitan dengan hukum bacaan tersebut adalah titik-titik. H. Hanya terdapat pada surah di juz 30. B. Termasuk hukum bacaan mim sukun. C. Ditandai dengan nun sukun yang bertemu huruf A. D. Cara membaca dimasukkan pada huruf selanjutnya tanpa dengung. Ini host soalnya nih ya. Soalnya ini berpikir, kita kritis. Ya, jawabannya yang paling benar adalah pernyataannya yang D. Cara membaca dimasukkan pada huruf selanjutnya tanpa dengung. Nah, itu merupakan hukum bacaan, salah satu bacaan idgham bilang gunnah, seperti itu. Sorry kalau pengucapannya salah. Karena yang benar terkait idgham gunnah adalah cara memasukkannya pada huruf selanjutnya tanpa dengung. Soal berikutnya nomor 8. Nah, ini salah satu manfaat buah tin adalah digunakan untuk A. Menanam kekayaan, B. Hiasan, C. Obat, dan D. Disimpan. Nah, salah satu manfaat buah tin, jawaban paling tepat adalah benar. Jawabannya itu C, untuk obat. Buah tin ini memiliki beberapa manfaat. Salah satunya itu manfaatnya ini adalah digunakan untuk obat, seperti itu. Soal berikutnya nomor 9. Nah, kita baca dulu soalnya, jawabannya seperti biasa. Ayat, kelak akan ada hari pembalasan terhadap amal perbuatan manusia. Manusia dilarang untuk meragukan karena telah banyak bukti yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Ayat yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, nah ini sesuai dengan pernyataan ini ayatnya, jawabannya ada di yang mana? A. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Summa radatnahu asfala safilin. B. Baca Arab ini di sebelah sini, di sebelah kanan dulu. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. C.
Fama yukazzibuka ba'du biddin. Yang di wahazal baladil amin. Nah, sesuai dengan pernyataan di atas ayat yang sesuai dengan pernyataannya ini, ya, jawabannya adalah yang ya, nomor 9 ini jawabannya adalah yang C ini. Ya, benar. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Nah, seperti ini jawabannya. Oke, nomor 10. Beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman ke. Nah, pasti tahu semuanya. Apakah 1, 2, 3, dan 4. Jadi, jawaban paling tepat adalah ya, rukun iman yang kepada Rasul Allah ini merupakan rukun iman yang keempat. Nah, ke-1 ini jelas itu merupakan rukun iman kepada Allah. Terus yang kedua pada malaikat. Yang ketiga itu kitab Allah, dan keempat baru Rasulullah, dan kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir qada dan qadar. Seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 11. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada titik-titik A 20, B 25, C 30, dan D 35. Nah, kita tahu jumlah rasul itu wajib kita ketahui ada 25. Dari Nabi Adam sampai yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Jawabannya adalah B 25 yang wajib kita ketahui. Nomor 12. Sifat wajib bagi para rasul meliputi A. Kizib, kianat, tablik, dan baladah. B. Sidik, amanah, tablik, dan patonah. C. Sidik, amanah, tablik, dan baladah. D. Sidik, amanah, kizib, dan patonah. Seperti itu. Jadi sifat wajib rasul para nabi kita itu meliputi, jawaban yang paling tepat adalah yang ya, B. Sidik, amanah, tablik, dan patonah. Nah, ini artinya ini mempunyai arti. Ya, nanti kita bahas. Ini dipercaya, dapat amanah, jujur. Nah, seperti itu. Soal nomor 13. Nabi Musa alaihissalam merupakan urutan nabi dan rasul ke. Nah, kalau sudah hafal urutan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, pasti bisa menjawabnya. Karena ada lagunya, ada juga yang diajarkan guru-guru cara menghafalnya bagaimana. Kalau lagunya itu banyak di YouTube ya, disilahkan ditonton atau di Google cari. Nah, tapi jawaban yang tepat ini A 12, B 14, C 16, dan D 18. Ya, Nabi Musa ini urutan ke-14. Nah, ini jawaban paling tepat. Nanti pasti tahu dari Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim. Nah, lalu sampai ke Nabi Musa dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Soal berikutnya nomor 14. Seorang rasul adalah tempat bertanya permasalahan agama bagi umatnya, sehingga mustahil bersifat A. patonah, B. baladah, C. amanah, dan D. tablik. Nah, mustahil tadi di sini kan sifatnya ada sidik, amanah, tablik, dan patonah. Berarti yang tidak ada di sini Pak baladah. Ini mustahil seorang rasul bersifat baladah. Jadi sifat rasul itu patonah, amanah, tablik, dan sidik. Seperti itu. Soal berikutnya nomor 15. Salah satu sifat yang dimiliki rasul adalah sifat jais. Berikut yang termasuk sifat jais yaitu, sifat jais ini A. merasa lapar dan sakit,
B. Tidak pernah berbohong. C. Mempunyai akal yang cerdas. Dan D. Terjaga dari perbuatan dosa. Sifat jais ini sifat yang wajib kita ketahui memang ada 4, tapi sifat Rasul ini banyak sekali yang baik-baiknya. Yang kita perlu ketahui itu kan ada arti dari tabligh, amanah, patonah, dan sidik. Nah, jadi sifat jais ini artinya itu ya merasakan lapar dan sakit. Nah, seorang Rasul pasti merasakan lapar dan sakit karena seorang Rasul ini berasal dari golongan kita, golongan manusia, sehingga memiliki sifat-sifat kemanusiaan seperti itu. Lanjut soal berikutnya nomor 16. Seorang Rasul terjaga dari perbuatan dosa sehingga disebut A. Mustahil, B. Maksum, C. Jais, dan D. Wajib. Nah, jawaban paling tepat adalah seorang Rasul ini bersifat maksum itu terjaga dari dosa. Jadi yang maksudnya ijain ya. Itu saya sebutkan maksudnya maksum, arti bersifat maksum nih, seorang maksum ya. Nah, seorang Rasul ini bersifat maksum artinya terjaga dari dosa. Jadi jawabannya ini adalah B. Soal berikutnya nomor 17. Lafaz yang berarti silaturahmi adalah A. Rohima, B. Fal yasil, C. Wal yaumi, D. Yu'minu. Jadi yang berlafaz silaturahmi arti yang mana jawabannya paling tepat adalah yang ya rohimah. Ini rohimahun ini maksudnya ini silaturahmi. Soal berikutnya nomor berapa ini? Nomor 18. Apabila telah berbuat salah kepada teman sebaiknya A. Minta maaf saat lebaran, B. Segera minta maaf, C. Minta maaf jika disuruh guru, D. Membiarkan saja. Nah, apabila kita berbuat salah kepada teman ini kita harus ya segera minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Nah, jadi ketika kita membuat salah, apabila buat salah pada teman ini sebaiknya segera meminta maaf. Jawabannya adalah B. Nomor 19. Pada dasarnya ucapan salam adalah A. Doa, B. Syukur, C. Penghargaan, dan D. Kasih sayang. Nah, kita tahu salam kita umat Islam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai dengan awal video tadi, itu merupakan ya doa. Artinya nanti cari aja di Google, itu lumayan saya tidak terlalu ingat. Nah, itu merupakan doa dan harapan yang disampaikan bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya, seperti itu. Jadi salam ada juga nyautnya atau dijawab salamnya, seperti itu. Nomor terakhir atau 20 pilihan ganda. Waktu yang tepat untuk mengucapkan salam ketika A. Masuk kamar mandi, B. Bertemu teman, C. Sedang sedih, D. Sedang bahagia. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah benar, itu ketika bertemu, kan ya. Waktu tepat untuk mengucapkan salam ini bertemu teman. Ketika bertemu teman itu kita mengucapkan salam. Jadi ini juga benar sih. Dan bahagia mengucapkan salam, tapi kita paling tepat itu bertemu teman mengucapkan salam. Masih ada pilihan ganda ya, 5 soal 25. Oke, kita lanjut saja. Apabila kita mengucapkan salam, hendaknya diikuti dengan A. Mengumpat, B. Gurauan, C. Senyuman, dan D. Kesedihan. Nah, saat kita mengucapkan salam, hendaknya itu yang paling tepat jawabannya adalah
Iya. Senyum. Bukan sedih, bukan mengumpat. Setelah kita mengucapkan salam, kita mengumpat. Jangan. Jadi, kita senyuman. Kita bersenyum. Soal berikutnya nomor 22. Tujuan inti orang yang melakukan ta'awun adalah A. Agar bisa saling meringankan beban saudaranya. B. Agar dikenal sebagai orang yang baik. C. Agar timbul kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. D. Agar mendapatkan apa yang diinginkan. Tujuan dari melakukan ta'awun ini, jawabannya paling tepat adalah iya. Ta'awun adalah agar bisa saling meringankan beban saudaranya. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 23. Seorang siswa harus memiliki sikap yang baik. Siswa tidak boleh melakukan perbuatan munafik. Berikut cara menghindari perbuatan munafik pada siswa adalah, nah ini soal hots. A. Selalu mandi sebelum berangkat ke sekolah. B. Mengerjakan ulangan dengan kemampuan diri sendiri. C. Selalu terlambat masuk kelas. D. Suka menyakiti teman sekelas. Nah ini sudah jelas sebenarnya, ini jawabannya itu sudah kita pikirkan. Mengerjakan soal ulangan dengan cara mengunafik, jadi tidak berbohong, jujur. Jadi itu adalah mengerjakan soal ulangan dengan kemampuan kita sendiri tanpa mencontek orang lain. Itu merupakan sifat dari yang tidak boleh perbuatan munafik atau perbuatan jujur. Kalau perbuatan munafik ini kan sebaliknya, berbohong. Soal berikutnya nomor 24. Kebiasaan mengucap salam akan menumbuhkan A. Kecurangan, B. Kecintaan, C. Kebencian, dan D. Kebebasan. Ini sudah jelas menimbulkan kecintaan. Jawabannya adalah yang B. Karena kita kebiasaan dalam itu akan menumbuhkan kecintaan kita sesama muslim. Nomor 25. Lafaz haddasa artinya A. Tanda-tanda, B. Berkata, C. Diberi amanah, dan D. Berjanji. Nah, ada artinya itu berkata. Jawabannya adalah yang B. Ini paling tepat arti dari ad-dasa. Nah, pilihan ganda sudah selesai. Ini ya nilainya. Oke, kita lanjut yang esai. Ini ya banyak lagi ini sebenarnya nih. Nah, oke, kita lanjut sampai di sini saja nanti. Oke, lanjut. Surah At-Tin terdapat dalam Al-Quran di juz. Nah, juz itu kan ayatnya 8. Juz keberapa? Iya, benar. Juz 3 ke juz ke-30. Karena Al-Quran itu dari juz 1 sampai 30. Kalau surah At-Tin itu juz 30. Soal berikutnya, kota yang aman dimaksud dalam surah At-Tin yaitu kota Mekah. Lanjut, kita agak cepat dari biasanya. Jumlah huruf iqlab ada. Nah, iqlab itu jumlahnya ada 1 huruf. Silaturahmi adalah salah satu cara memperkuat. Nah, memperkuat persaudaraan tadi ya. Persaudaraan atau ukhuwah katanya. Nomor 5. Mempercayai adanya nabi dan rasul Allah artinya kita beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi dan rasul Allah. Nah, seperti itu. Iman ke berapa tadi? Iya, ke 4 ya. Nomor 6. Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Siddiq karena dalam berkata beliau selalu benar, selalu jujur, dia tidak berbohong. Selalu benar sebenarnya, benar.
Nomor 7, tidak percaya keberadaan Nabi dan Rasul termasuk golongan orang kafir. Oke. Nomor 8, mengucap salam hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dikerjakan juga tidak mendapatkan dosa. Itu hukumnya sunnah. Umat Islam dilarang tolong menolong dalam hal dilarang, berarti dilarang hal dalam keburukan. Kalau kebaikan itu saling tolong menolong, keburukan itu dilarang. Nomor 10, orang munafik apabila berjanji ia selalu mengingkari. Jawabannya mengingkar. Selalu ingkar boleh, ingkar pendek. Selalu berbohong boleh. Nah, orang munafik apabila berjanji, selalu berjanji berbohong atau mengingkari. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini. Ini pilihan esai panjang ini kan. Terus ini juga sama. Nah, oke, sampai di sini. Jangan lupa like, komen jika berkenan, share, bagikan ke teman-temannya supaya mendapat hal yang positif, dan subscribe. Dan jangan lupa notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.